Selamat malam, Kak Rita. Selamat malam. Eh, Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktunya untuk saya wawancarai untuk kelengkapan tugas dan ujian akhir semester saya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Anika Kirana dari Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sekarang saya akan memberikan waktu kepada Kakak untuk memperkenalkan dirinya secara lengkap. Terima kasih untuk waktunya. Baik, perkenalkan nama saya Rita Indrianti. Saya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Teknobiologi, Prodi Biologi. Saya di Atmajaya angkatan 2020. Oh, angkatan 2020. Sama ya, Kak, kita seangkatan. Eh, Ya, di sini saya akan mewawancarai Kakak sebagai salah satu penerima dari beasiswa bidik misi. Apakah betul Kakak sebagai penerima? iya benar. Nah, jika sudah tahu, saya meminta kepada Kak Rita untuk menjelaskan apa sih bidik misi itu. Bidik misi itu program dari pemerintah yang diselenggarakan untuk mahasiswa yang kurang mampu melalui kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, bidik misi itu sendiri pertamanya program dari Prabowo. Nah, sekarang di Jokowi ini bidik misi diganti dengan nama KIP Kuliah. Seperti itu. Seperti itu. Saya ingin bertanya lagi, langkah-langkah untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa bidik misi itu seperti apa ya, Kak? Yang pertama, kita harus dari latar belakang orang yang memang benar-benar tidak mampu. Nah, selain itu juga kita harus mencari informasi tentang apa saja yang persyaratan itu, seperti kita karena di kampus saya itu yayasannya di Katolik, jadi untuk persyaratannya sendiri kita harus aktif dalam kegiatan menggereja seperti kita Mazmur, lektor, ataupun ikut kegiatan menggereja lainnya. Selain itu juga kita juga harus ikut ambil bagian dalam kegiatan bermasyarakat. Seperti kita aktif dalam kegiatan bergotong royong dan lain sebagainya itu seperti kegiatan bermasyarakat, kita ikut ambil bagian. Selain itu juga kita juga harus seperti ini, kita mencari surat-surat yang dibutuhkan seperti kelengkapan seperti SKTM. Selain SKTM juga kita harus mencari slip gaji. Selain itu juga nanti kita ada foto-foto seperti foto rumah, foto keluarga. Terus selain itu juga itu kan nanti diseleksi terlebih dahulu. Itu apa namanya persyaratannya itu tahap pertama diseleksi, habis itu nanti kita tahap wawancara seperti kita ditanya orang tua kita pekerjaannya apa, latar belakangnya seperti apa. Nanti setelah di wawancara tersebut kita akan masuk tahap selanjutnya untuk apakah layak menerima beasiswa tersebut atau tidak. Oh, berarti dari persyaratannya sendiri sudah cukup banyak ya. Dari Iya, beasiswa bidik misi sendiri cukup bisa dikatakan cukup ketat ya penyeleksiannya. Ada dari nilai dan dari benar-benar golongan yang kurang mampu gitu ya, Kak ya. iya, seperti itu, Kak. Gitu. Nah, dari pihak Universitas Atmajaya Yogyakarta, apakah semua jurusannya itu menerima beasiswa bidik misi, Kak? Iya, untuk Atmajaya sendiri, semua prodi bisa menerima beasiswa bidik misi tersebut. Tapi kita di Atmajaya ini seperti apa kuotanya itu beda-beda kayak di apa arsitek itu biasanya 2, 3, kadang cuma ada satu. Terus di hukum juga, selain itu juga teknik industri. Paling banyak itu satu prodi itu sekitar 8, 7 sampai 8 itu.
Oh, seperti itu. Dari prodinya kakak sendiri tadi Iya. apa? Prodi biologi ya? Itu Iya, dari angkatannya kakak menerima beberapa mahasiswa. sekitar 7 sampai 8. Oh, cukup banyak berarti ya untuk kuota dari program studi biologi ini. Iya. Nah, kakak sebagai seorang penerima beasiswa nih, apa saja sih yang harus dilakukan untuk mempertahankan eh, jalannya beasiswa tersebut? Karena yang dari saya ketahui, beasiswa bidik misi cukup ketat dan persyaratannya sudah cukup banyak tuh. Apakah ada caranya kakak untuk mempertahankan beasiswa tersebut? Eee, Kalau cara untuk mempertahankannya sendiri, kita beasiswa bidik misi namanya beasiswa juga harus mempertahankan nilai. Jadi kita untuk mempertahankannya itu kita harus rajin giat belajar, terus kita aktif organisasi karena beasiswa bidik misi ini sendiri juga di bawah tangan suster. Jadi kita Oh, harus ikut kegiatan, kita rajin ikut kegiatan tersebut. Juga kan di bidik misi ini juga ada ini apa namanya kayak komunitas gitu. Namanya formasi gitu. Jadi itu juga ditangani oleh suster. kalau boleh tahu komunitasnya ini berjalan dan melakukan apa ya, Kak? Komunitasnya itu kayak kita seperti bansos, terus kita kayak ikut anak-anak mengajar sekolah minggu, retret, seperti itu, Kak. Karena di bawah tangan suster, jadi bisa dibilang organisasinya ini bersifat sedikit menggereja gitu ya. Karena tadi kakak Iya, bilang, ya kan, kita iya, menjadi pembimbing sekolah minggu, melakukan kegiatan di gereja gitu ya, Kak ya. Eh, iya, Kak, benar. Keunggulan dan keuntungannya kakak sebagai seorang penerima beasiswa bidik misi itu apa ya, Kak? Kalau keunggulannya sendiri sama keuntungannya itu kayak kita kita kan berarti bidik misi ini kan kita beda dari yang lain, maksudnya beda yang dari yang lain tuh kayak kita lebih bisa meringankan beban orang tua kita, kayak seharusnya maaf bukannya apa, di Atmajaya sendiri kan terkenal untuk apa Ya, namanya, biaya pendidikannya itu cukup tinggi. Nah, kita sebagai penerima bidik misi cukup bangga karena kita bisa meringankan beban orang tua kita selama 4 tahun untuk membayar kuliah tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa bangga nanti nilai kita bakal tetap kita bisa mengejar target nilai kita karena beasiswa bidik misi ini juga kita harus tetap mempertahankan nilai seperti di Atmajaya ini patokan nilai minimal untuk menerima beasiswa bidik misi itu IPK-nya oh 3,0. tidak. Keunggulan lainnya seperti pemerintah itu memberikan apa kepada kakak Kalau dari selain pemerintah sendiri, hmm, iya selain apa, Kak? selain dari bebasnya biaya kuliah, kakak diberikan keuntungan apa saja? Kalau dari beasiswa bidik misi ini, kami mahasiswa bidik misi menerima uang uang hidup atau uang untuk makan, untuk keseharian kita itu. Uang saku lah ya, Kak, gitu ya. Ya, Nah, kalau boleh tahu uangnya itu nominalnya berapa ya? kita dibelinya setiap per semester itu dikasihnya 4,2 Oh, per 6 bulan diberikan sebesar 4,2 4 juta. juta 200. Ya, Nah, oh, cukup banyak dan itu harus pinter-pinternya kakak ya sebagai seorang penerima dan benar-benar harus dialokasikan dananya untuk perkuliahannya kakak seperti itu ya. iya Kak, benar sekali. Apa karena kakak seorang yang cukup beruntung ya dapat menerima beasiswa bidik misi ini, apakah kakak bisa memberikan semangat kepada teman-teman nanti yang akan melihat hasil wawancara ini untuk memotivasi diri lah untuk menerima beasiswa bidik misi. Tidak hanya beasiswa bidik misi, tetapi beasiswa yang lain. Intinya untuk menyemangati para generasi muda untuk
yang masih kasarnya ngomong, yang bisa dibilang masih kekurangan untuk semangat berkuliah gitu? Oh ya, ya saya akan memberikan motivasi, sedikit motivasi supaya mereka pada semangat untuk mengejar beasiswa apapun itu. Jadi siapa sih yang nggak bangga kalau punya kita bisa dapat beasiswa? Selain Betul. bangga kita terkenal, rajin kita ini kan. Terus kita juga bisa banggain orang tua kayak gini. Nah, sebagai akhir dari wawancara kita pada malam hari ini, boleh tidak saya meminta Kak Rita untuk memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak yang bisa dibilang kurang mampu untuk semangat berkuliah gitu. Baik, saya akan memberikan sedikit motivasi supaya orang-orang yang tidak mampu itu bisa tetap punya semangat untuk kuliah. Maupun entah itu beasiswa dari apapun itu, semuanya pasti nanti ada jalannya kalau memang kita niat. Jadi, untuk adik-adik ataupun teman-teman yang memang orang tidak mampu untuk berkuliah, tetap semangat untuk tetap mencari info-info tentang perguruan tinggi yang menyelenggarakan beasiswa seperti bidik misi, Ayo Kuliah, PSBB, ataupun yang lainnya. Nah, jadi selain mencari informasi itu tentu juga kita harus tetap mempertahankan nilai. Makanya untuk mulai dari sekarang kita harus tetap rajin seperti mengerjakan tugas, mencari nilai, kuis-kuis dikerjakan. Nah, seperti itu. Nanti walaupun kita dari keluarga tidak mampu dan memang tidak mampu, tapi nilainya juga tidak mampu untuk mendaftar, ya sama saja. Jadi kita selain mencari info, kita juga harus meningkatkan nilai kita. Oke, terima kasih Kak Rita. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin sedikit sharing nih ya. Karena kebetulan saya dan Kak Rita ini dulu berjuang bersama untuk menerima beasiswa bidik misi, tapi saya yang tidak lolos dan Kak Rita yang mungkin lebih pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Entah dari nilainya kakak yang cukup memuaskan dan memang keadaan kakak yang memang harus dan perlu dibantu gitu ya Kak. Nah, Iya. akhir kata dari saya ingin mengucapkan banyak kata terima kasih karena sudah meluangkan waktu, tenaga, dan juga energinya untuk bercerita tentang bidik misi ini. Dan juga saya meminta maaf jika ada sepatah dua kata yang tidak berkenan di hati Kak Rita ya. Iya, Kak. Sama-sama, saya juga minta maaf apabila ada jawaban saya yang tidak berkenan ataupun tidak pas di Ya, pendengar. oke. Terima kasih Kak Rita atas sharing dan waktunya ya. Ya. Dadah, dadah Kak Rita, semangat.